Ya, Darwin. Halo, Darwin. Halo, Darwin. Ya, Darwin. Ya. Suaramu nggak keluar. Iya kok ganti baju kok aku kok. Bentar kok. Oh, alah. Ya, ya, Masih ya. ganti, masih ganti. Oke, oke. Win, kamu kan kenal anu, Win. Orang-orang yang lagi nyalon ini kesempatan programnya 1 juta rumah itu buat pemenangan mereka, tapi kita tinggal ini, Win, NPWP, wani nawar piro, wani piro. Karena pasti menangi loh, Win, programnya, Win. Oh iya wes. Nah gitu coba kemarin saking aku nggak kemarin aku saking aku nggak bisa ketemu tim pemenangan nggak ketemu itu ya MA ya. Tapi tak coba deketin tim pemenangannya MA gitu beberapa kan follow aku kayak misalnya Surabaya ya. Ya Surabaya kan wes ada calon kuat. Siapa tuh siapa tuh Mahfud Arifin itu Iya, gitu. makanya Abul Arifin, Armuji, semua tawarono, Win. Tinggal gini loh, Ya. satu daerah program ini nggak mungkin dipegang dua, satu toh. Tinggal orang dua ini wani bayar piro, Win. Karena kan program kita kan jalan. 1 juta rumah gratis kan, wah dia pasti menang, Pak. Betul nggak? Iya, iya, iya. Iya, Ya, iya, dapat iya. duit di depan, Win. Iya, memang harus sing calon sing ada lah. Nanti ya coba tak cari sing pokoknya NPWP itu gosok ego. Iya, kok. Iya, nanti kita NPWP. Logikanya Bukan, Sak Surabaya ini ada hitungannya 3 juta kakak kayak kemarin sing nyoblos itu ya, sing nyoblos pemilu ini data pemilu tahun kemarin ya, 3 juta 3 juta ya. 3 juta warga produktif. Ini ya, produktifnya ya, anak-anak nggak dihitung ya, anak-anak ya. ya, 3 ya. juta. Antara usia 17 sampai, ya sisa nyoblos lah, 17 sampai, ya sampai tua itu. Nah, 3 juta tuh anggap aja yang belum punya rumah separuh 1,5 juta. Itu ya, sing mele berarti ya, wes unggul 1,5 juta sih kok. Iya. Sisanya 3 stok sisanya. Gitu. Aku tadi jogging, jogging sama ketemu sama Sutoto Yakobus sih, Ciputra. Wah, nanti Mike ini mau ketemu nih, mau presentasi. Oh iya, iya, iya. Nanti, Tak 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 jelasno programnya itu, wah kaget kabeh. Jelasno nanti program. ya, nggak apa-apa, aku ditongkrongnya itu posko IDE kok. Posko ini MA kan masih nggak deket-deket banget dari rumah kan depannya Hotel Bumi itu. Di tengah kota lah. Posko ini Ya, siapa tuh? Mahfud Arifin. ya, Soalnya kayak kayak sing calon-calon lain, soalnya bukannya aku nggak mau deketnya itu misalnya siapa tuh Gunawan itu kan itu pertama independen, kedua belum tentu lolos, ketiga ya koko tahu dewe itu koko apa oleh tuh duit. kerja partai terakhir. Alah, ya dimusuhake loh Gunawan. Iya Ya, soalnya ya. soalnya kan logika apa tuh dia independen ya partai-partai ya berontak tuh kok, Hmm. partai-partai tuh kok kan ya itu podo ngerusak priok nasi partai tuh kok logikanya kok Betul. orang yang ono Oke. partai itu ngei mahar piro Ya. gitu. Independen yang ngerusak ngerusak priok nasi tuh kok pasti apa Oke. dikerjai sih kok. Ya, oke. Yes, ini aduh, salam kenal Pak Ahmad Fausan Triada sama Pak Arif. Salam kenal, Pak. Ya. Nah, suaranya belum keluar ini, Pak. Suaranya. Ya, bisa dikeluarin dulu. Oke. Sudah keluar suaranya? Silakan. Nah,
Ya, Pagi. pagi, Pak Dokter Marsis ya. Pak Marsis, ya tadi yang di situ anak saya itu Bapak. Oh ya Pak Marsis. Oke Pak, boleh cerita tentang programnya developernya Bapak, posisi di mana dan mungkin apa yang kendala saya bisa bantu Pak. Ya Bapak. Oke, bisa lanjut ya, Pak Arif bisa dengar ya. Oke, Pak siapa tadi Pak? Maaf Pak. Pak Maxwin Pak. Pak McJuin ya, selamat pagi Pak McJuin. McJuin ya. Ya, Pak. Boleh Ya, silakan saya Pak. cerita. Sudah siap Saya belum? mute dulu ya. Pak Agung, bisa mute dulu Pak Agung. Ya. Oke, silakan Pak. Iya. Maaf, saya Pak Marsis Pak. Saya tinggal di Jakarta, tapi asli dari Kediri Bapak ya. Ya. Terus mungkin yang mau kita ceritakan ini adalah yang kita tawarkan ini adalah lokasi tanah di Depok, di Sawangan Depok. Ya, Sawangan Depok. Posisinya itu sebenarnya kelompok kami itu ibu namanya Ibu Haji Dede, itu memang dari lama sudah dengan saya. Sekarang posisi yang akan kita sampaikan ke Bapak ini adalah masalah ada tanah sertifikat ada 200 sudah jadi berbentuk sertifikat pecahan Bapak ya, kan Bapak. Atas nama PT Vita Ramajaya, PT Vita Ramajaya. Dan di lokasi itu sebenarnya sudah dibangun sejak tahun 95. Sudah ada 5.000-an ini sudah jalan lah sudah jalan, infrastrukturnya jalan pun sudah rapi, tinggal sudah dikapling. Ya. Nah, di samping itu ibunya ini kan sebenarnya aslinya dari Sukabumi. Beliau itu kalau yang di Sukabumi itu ada perumahan subsidi yang sekarang sudah dijalankan itu ada 140 unit dengan harga sekarang berapa 150 juta ya Pak ya. 150 juta. Dan Sukabumi itu sudah laku 65 dari 140 65. Tapi di sana ada juga tanah sisa itu 6 hektar lagi ada. Kalau itu programnya mungkin ke arah di samping perumahan subsidi juga bisa perumahan yang agak tingkat dikit lah. Tapi mungkin arahnya ke subsidi lah Pak kalau yang di sana itu Pak ya. Oke. Tapi yang fokus saja kita yang di Depok tadi Pak ya, yang di Depok tadi. Beliau itu sertifikatnya atas nama PT Vita Ramajaya sudah dikapling gitu. Yang dia tawarkan itu ya gimana ini bisa dibangun dan beliau perlu dana misalnya, perlu dana. Hanya itu aja. Cuma beliau itu terus terang nggak mau dengan perbankan. Terus KPR selama ini dengan BTN dia sudah jalan bagus Pak ya. Bagus. Dan kalau yang di Depok tadi kan sudah ada yang sertifikat 200 unit tadi nama PT karena BTN sekarang ini bisa istilahnya di KPR-kan bila mana sudah ada IMB. Nah, untuk menjadi IMB itu sebagian sudah diurus ke misalnya nama saya 5 biji nama siapa 5 biji itu bisa nanti kita jual ke konsumen. BTN langsung mau gitu. Itu propertinya. Gitu. Jadi yang ditawarkan ini sebenarnya sisa 200 unit ini kalau nanti untuk jaminan berupa sertifikat itu Bapak. Atas nama PT itu bagaimana ini kita kelola cuma memang dia nggak mau pegang pokoknya tahunnya Pak Marsis ke saya gitu. Itu memang udah kayak saudara kalau kawan gitu. Itu aja kira-kira bagaimana solusi yang bisa diambil. Oke Pak, saya tak presentasikan dulu supaya Bapak gambaran karena yang kami masuk ini adalah sesuatu yang berbeda Pak. Oh gitu, iya. Jadi kalau ini, kalau tadi BTN kan, tadi kan Bapak ibunya nggak mau pakai bank, maksudnya nggak mau pakai bunga, ya kan? Mungkin alirannya sama-sama. Untuk dananya ya, untuk pembiayaannya ya ibunya nggak mau bank. Cuma kalau KPR kepada tadi melalui BTN tadi yang selama ini dia jalankan. Begitu. Oke, jadi gini Pak, sini adalah solusi. Hari ini kami bisa membantu pendanaannya tuh tanpa pakai bank. Kami fully funded nanti ke tempatnya Bapak, ya kan? Iya. 2, konsumen nanti tidak pakai bank Pak.
Kami Oh, keluarkan gitu. program cicilan 1% selama 100 bulan tanpa bunga, tanpa DP, tanpa SKPR intinya, Pak. Gitu. Iya. Jadi kami hari ini bawa funding plus strategi marketing yang hari ini tanpa BI checking semua, Pak, untuk konsumen Bapak. Oke. Nah, properti ini adalah konsepnya adalah sharing ekonomi, Pak. Mungkin saya akan jelasin. Sebelum itu saya akan jelasin video perjuangan perusahaan kami selama 5 tahun ini, Pak. Iya, Bapak. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidakkan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak kulupakan, engkau ku banggakan. Itu adalah ya program Iya, Pak. properti bebas bunga, tanpa DP, tanpa bunga bagi konsumen, Pak. Jadi Ini nggak ada konsumennya, BI ya. checking, Pak. Iya, nggak ada Iya. BI checking, Pak. Jadi 1% selama 100 bulan, Pak. Gitu. Nah, sebetulnya saya ini fokusnya ke tahun lalu itu saya keliling ke 50-60 kepala daerah, Pak. Ya, Kabupaten, ini ya, oke. salah satu gubernur Sulawesi Barat yang ke MOU sama kami. Iya, Pak. Kenalkan, nama saya Max Win, saya dengan Gubernur di Sulawesi Barat, Pak Ali. Ya, Pak Ali, kita merencanakan bekerjasama membangun Provinsi Sulawesi Barat bebas riba. Dimulai Pak Ali. Terima kasih ya. Tentu saya sangat gembira karena adanya pertemuan ini, dan insya Allah kita saling mempelajari dulu saat ini. Nanti insya Allah kita tinggal lanjuti apa yang bagus, kita jalankan bersama. Nah, mungkin ada beberapa perbaikan di dalam pembicaraan kita akan sempurnakan sehingga bisa kita berjalan cepat. Kalau perlu kita lari cepat ya, jumping gitu, cepat. Iya. Tentu saya sangat gembira karena berkaitan dengan visi misi saya itu ya memang membangun ekonomi
Nah, kemudian salah satunya sumber daya manusia yang harus utamakan lingkungan hidup, kemudian membangun konektivitas antar wilayah dan pemerintahan yang baik. Tentu di dalamnya ada budaya, ada kesehatan dan segalanya. Insya Allah kita akan membangun kembali bersama. Jadi saya sudah MOU Pak 8 kepala daerah Pak dari 60 ya semuanya tertarik sih Pak, tapi semuanya minta oknumnya minta Pak jalan tol Pak, e-tol Pak. Jadi saya basically saya nggak akan bisa kasih kan Pak. Lalu ini berita-beritanya MOU-nya kami dengan Bupati. Begitu kami mau jalan Pak, ini corona bagi kami bukan hambatan, kami mau jalan sama OJK saya dipanggil. 2 hal Pak ini cari dia. Satu, uangnya Anda dari mana nih? 8 bupati, karena satu bupaten, saya 1 triliun Pak. Ini ada 6 bupati, 2 gubernur. Jadi Kak Gubernur 10 triliun. Uangmu dari mana semua ini? Bilang gitu. Saya jelasin, Pak, saya ini kan MOU dulu. Setelah MOU, saya buat PT, 50% nanti BUMD, anak perusahaannya BUMD, 50% kami. Mereka nggak keluarin uang, nggak pakai APBD ini ceritanya. Saya danain mungkin 1-2 M. Lalu tahap ketiga, saya akan jual saham. Caranya Nadiem Makarin, Tokopedia, jual saham ke luar negeri. Jadi saya jual sahamnya saya sendiri, ya separuh saya jual, satu bupaten 1 triliun. Gitu loh. Loh, nggak bisa. Kamu kalau mau invest di negara ini harus lewat OJK. Loh Pak, nggak ada peraturannya. Nggak bisa, pokoknya harus lewat OJK. Bilang gitu. Itu satu, Pak. Kedua, OJK tanya, loh kamu untung dari mana? 1% per bulan selama 100 bulan nggak ada DP, nggak ada bunga. Ini bank akan tutup ini. Bilang gitu. Saya bilang, ya Pak, ini namanya developer sharing ekonomi. Nah, nanti saya jelasin, Pak. Kenapa kok hari ini saya ngasih 1% kok nggak untung? Malah untung, Pak. Ya. Jadi sampai saya tanggal 3 Juli itu saya masuk dunia pendidikan. Saya kan kebetulan di bidang consulting, Pak. Saya kan didik orang untuk bisnis ekonomi berbagi. Dibilang dunia pendidikan bodong tanggal 3 Juli di CNBC. Tapi tanggal 11 sudah dianulir, Pak. Jadi ceritanya, tapi saya secara tim saya kapok, Pak, masuk pemerintahan. Saya ngomong sama bupati nih, sama gubernur, Pak, saya nggak mau masuk, Pak, karena ini mau masuk dikasih minta tol ini, ya, e-tolnya, Pak, saya nggak ada, Pak, karena saya kan pada waktu tahap ketiga baru saya jual saham seperti Nadiem Makarin, seperti Gojek, Tokopedia, saya bilang kayak gitu. Ya, akhirnya saya pergi swasta, ya ini saya ditemui sama Bapak ini, Pak. Ya kalau kita jodoh ini, Bapak tak ceritain ini, Bapak akan lihat gini, Pak. Developer yang hari ini di Indonesia, baik nanti yang level Ciputra, level Agung Podomoro, kalau nanti nggak pakai programnya kita, dia akan ketinggalan zaman, Pak. Jadi dia seperti, ya kayak ini, Pak, Bluebird ini kan taksi terbesar, Pak. Tapi hari ini kalah sama Gojek, Pak. Kalah sama Uber, Pak. Uber terbesar di dunia, Pak. Gojek juga, belum lagi Grab, ya toh. Nah, ini akan kayak gini, Pak, terjadi. Ya, seperti pasar Glodok, Pak. Sepi, Pak, kena Tokopedia, Shopee, sharing ekonomi, Pak, konsepnya. Airbnb, perusahaan hotel terbesar di dunia, tapi tidak punya hotel, Pak. Nah, jadi ini yang saya mau presentasikan Bapak, developer model baru, Pak. Ya, ini tergantung Bapak ini, siap tidak menerima. Karena banyak orang dulu, Pak, waktu Gojek berdiri, modal 500 juta tahun 2008, banyak orang yang ngece, apa Gojek itu? Gitu kok dikerjain ini. Waktu cuma 3 tahun, yang tertawain dia dulu-dulu nggak ada, Pak, kabarnya, Pak. Mungkin sekarang nggak berani dia ngomong dulunya kontra, nggak berani, Pak. Sekarang nilainya sudah mengalahkan Garuda aja kalah, Pak. Nilainya Garuda kalah itu, Pak. Nah, ini hari ini saya butuh Bapak open mind, Pak. Nanti Bapak ceritain sama ibunya. Jadi keuntungan kami, Pak, dalam program ini adalah satu, nggak pakai bank, Pak. Nggak ada DP, nggak ada bunga, nggak ada KPR, Pak. Cicilan ke konsumen 1% dari harga, jadi harganya 150, Pak. Cicilnya adalah 1.500.000, Pak. Selama 8 tahun 4 bulan aja. Kalau hari ini Bapak dapat subsidi, ya FPPP, betul 1%, tapi kan cicilannya 15 tahun, Pak. Saya tanya, pilih 1% 8 tahun 4 bulan atau 1% 15 tahun, Pak. Pasti kan Bapak pilih yang 8 tahun, loh, Pak. Ngapain lama-lama, betul ya? Nah, ketiga, keempat, saya punya namanya premium property, Pak. Tadi kan 1% nih, 1,5 juta.
Dengan premium property saya ajarin bagaimana beli properti tidak perlu bayar, Pak. 1,5 juta ya, Pak. Keren, Pak? Nah, ini adalah obat di masa corona bagi properti yang mau open mind. Nah, lalu Pak, nomor 5, keuntungannya adalah 5,5% per bulan perusahaan developer ini. Kalau Bapak hari ini untungnya mungkin 10% 6 bulan, 20% setahun, kami ini untungnya 5,5% per bulan selama 100 bulan. Kira-kira jadi 550%, Pak. Keren enggak, Pak? Nah, dan bisa go public, Pak. Kenapa? Asetnya 100 bulan ini miliknya Pak, miliknya developer. Karena mereka konsepnya ngekos, Pak. Ya, rental, Pak. Rental 100 bulan, posisinya atas namanya pihaknya kami, lalu baru 101 di AJB-kan, Pak. Paham ya, Pak ya? Jadi dasar hukumnya, Pak, kalau dia misalnya ngekos, Pak. Ngekos gratis 100 bulan. Nah, ini kelebihan kami, Pak. Nah, ini kan beda, Mbak, konsepnya. Selama ini kan Bapak developer, wah, project 100M, saya pakai 5M aja, saya putar terus pakai bank, dilempar-lempar bank, ya kan? Biasanya gitu. Ini enggak, Pak. Ini harus fully funded, Pak. Gitu loh. Full funding ya. Ya, fully funded, Pak. Tanpa bank. Nah, sekarang saya jelasin premium property, Pak. Ini kan menarik, Pak. Di masa corona, kita jualan rumah gratis. Kira-kira laris nggak pakai kacang goreng, Pak? Nggak ada corona, pasti beli, Pak. Betul nggak? Jangankan gitu. Kita hari ini targetnya orang menengah ke atas, Pak. Yang taruh uang di bank. Ya kan? Di bank taruh uang dapatnya cuma 6%, 7%. Investasi kamu. Kamu bisa dapat, nanti saya tujuin, Bapak ngeri, Pak. 8 tahun itu bisa dapatnya 1.100%. Namanya atas namanya, loh, Pak. Pembeli propertinya, loh, Pak. Keren, loh, Pak. Nah, jadi kalau hari ini pembeli properti yang konvensional dari zaman dulu sekarang cuma 2, toh, Pak. Cash keras sama kredit kepemilikan rumah. Cuma 2 ini aja, Pak. Ya. Dengan programnya kita namanya Freemium Sharing Economy Property. Jadi free, Pak. Free itu dari kata gratis. Loh. Ini kan dodolan gratis apa? Rugi. Loh, Pak. Iflik dodolannya gratis, loh, Pak. Betul nggak? Iflik, ya kan? Zoom, ya kan gratis semua, Pak. Betul ya? Facebook gratis, Pak. Kok bisa untungnya di mana? Lah, ya harus mengenal konsep bisnis premium ini, Pak. Ya, jadi kita ngomong, Pak, tagline-nya itu adalah kalau bisa beli properti gratis, buat apa? Beli cash sama kredit. Nah, kalau Bapak jadi pembeli properti, pilih mana, Pak? Cash atau kredit atau gratis, Pak? Ya gratis, Pak. Ya kan? Gratis. Nah, sekarang kenapa bisa gratis? Gini, Pak. Semua orang beli properti, Bapak, itu pasti ada 2 macam, Pak. Punya uang sama punya bisnis. Bisnis itu kalau dia karyawan atau dia punya usaha. Betul ya, Pak ya? Nah, pasti punya 2 hal ini. Ya kan? Nah, selama ini kan agent properti hanya menjual, pokoknya ada duit dia beli sudah. Nah, tapi tidak pernah pengaruh, tidak pernah mempedulikan. Hari ini kami ini 1 langkah ke depan kami mempersiapkan, Pak. Ya kan? Jadi bagaimana caranya? Jadi gini, Pak. Jadi ini sudut pandang pembeli propertinya Bapak ini ceritanya. Bagaimana pembeli properti Bapak bisa gratis belinya di tempatnya Bapak? Wah. Jadi Pak, apa yang kami lakukan? Kami Max Win Organization ada yayasan pendidikan gratis bagi masyarakat tentang sharing ekonomi. Jadi kami akan coach pembelinya, Pak, di sini. Kami coach. Setelah kami coach, oke, Anda mau beli, ini rumah premier, Pak, baru. Kami hari ini dalam bulan Juli sudah kerjasama sama 10 developer properti di Indonesia. Ciputra, Green Lake Citraland, lalu Citra Living Jakarta, apartemen, Pak. Lalu Puri Jayaland, grupnya Ciputra. Di sini ada Menganti, Jazz Apartemen, Jazz Resident, banyak, Pak. Jadi misalnya nih, kita ngomong, misalnya nih, apartemen Citra Living, misalnya ini harga 1M, untuk mudah ngitung ya. Dia kan ada in-house, Pak. In-house 24 bulan. Berarti 1M kalau 24 bulan, cicilannya berarti 40 juta. Sebelum dia melakukan PPJB in-house, saya bilang sama pembelinya, Pak, Anda mau beli gratis enggak pakai premium property? Mau, Pak. Oke. Anda ada bisnis yang bisa untungnya 10% enggak? Wah, enggak punya, Pak. Saya kasih bisnis yang bisa untungnya 10%, Anda kelola sendiri. 10% per bulan. Jadi, Anda untuk beli gratis, Anda harus punya uang 500 juta. 500 juta dikalikan 10% berarti angkanya adalah 50 juta. Anda pergi ke developer atas namanya pembeli. Ya, Anda cicil terus. Jadi Anda punya angsa bertelur emas. Telur emasnya yang dibayarin terus sampai 24 bulan. Angsalnya dipotong.
Berarti Anda investasi di Citra Living, ya kan, modal 500 juta, dapat 150 juta. Kan uangnya balik nih, Pak. Berarti dalam waktu corona, beli properti keluar 500 juta, dapat 150, berarti 300% loh, Pak. Nggak main-main, Pak. Betul nggak, Pak? 300%. Ini yang luar biasa, Pak. Jadi kira-kira Bapak laris nggak? Hari ini daripada taruh di bank, mending dibeliin properti, Pak. Uangnya balik, dapat properti 300%, Pak. Bank cuma berapa, Pak? 2 tahun. Paling notok ya 15%. Ini uang dipegang sendiri, namanya sendiri, ya kan? Nah, di situ, Pak. Nah, pertanyaan Bapak, lupa bisnisnya apa ini? Oke. Bisnisnya namanya trading invoice. Bisnis trading invoice itu bisnis antara supplier dan buyer. Antara siapa? Bayarnya PLN, suppliernya pabrik. Misalnya kayak kebetulan saya punya pabrik terbesar di Indonesia untuk pemadam kebakaran. Saya kalau dibayar PLN, Pak, tempo, Pak, tidak ada cash, Pak. Saya dibayar Sampurna, rokok Sampurna, tempo. Dibayar gudang garam, tempo. Saya kadang-kadang masuk di perusahaan seperti Indomaret, pasti tempo. Jadi, apa yang kami lakukan, jadi dari supplier itu kami tunjuk pembeli properti jadi agennya, Pak. Jadi tahap pertama kirim barang jasa atas nama pembeli properti, ya toh. Setelah dikirim, lalu pembeli properti takkan tunjuk agen, dia bayar. Misalnya profitnya 20%, Pak. 10% untuk supplier cash, pembeli ngutangin buyer, Pak. PLN, ya kan, ngutangin dapat 10% loh, Pak, tapi sebulan. 10% ini, Pak, ini telur angsa bertelur emas. Ini dicicilkan, Pak, ke propertinya Bapak. Oke. Jadi Pak, ini saya tadi bicara hanya premium. Sekarang saya bicarakan yang developer, Pak. Developer Bapak konvensional itu developer yang hanya bekerja di properti aja. Penghasilan properti itu maksimal kalau disewakan 5% atau 6%, Pak, maksimal, Pak. Ya kan? Nah, jadi Pak, saya remodel, bisnis modelnya beda banget, Pak. Jadi gini, Pak. Kalau developer ini punya kekayaan misalnya nih 10 miliar misalnya nih, Pak. 5 miliar itu saya bangunkan properti tanpa pakai uang bank. Ya kan? Dengan keuntungannya 1% per bulan selama 100 bulan. Lalu 5 miliar lagi saya masukkan ke perputaran tadi, Pak, yang 10% per bulan. Jadi kalau digabung, Pak, 5 miliar sama 5 miliar dari 10 miliar itu keuntungannya adalah 5,5 miliar, Pak. 5,5%. Berarti developer ini, Pak, tanpa pakai bank bisa mengeluarkan 1% per bulan selama 100 bulan. Gitu loh, Pak. Ya, keuntungannya 5,5 berarti dalam waktu 2 tahun sudah kembali, Pak. Ya kan? Jadi pembeli properti ringan enggak ini? Di masa corona cuma 1%. Enggak ada DP, enggak ada BI checking, enggak ada semuanya. Cuma 1%. 100 bulan nanti ya, tanpa bunga, tanpa DP. Lalu kalau dia mau gratis ini, Pak. Nah, tak kasih premium properti lagi. Pak, karena mau gratis enggak? Mau, Pak. Bapak tak kasih bisnis yang 10%. Jadi Bapak karena ini 1%, Bapak cuma keluar modal 10% aja. Ya kan? Tapi Bapak nggak kurang nggak usah nyicil, Pak. Jadi hitungannya bagaimana? Nah, hitungnya ini, Pak. Jadi ini perbandingan antara developer konvensional sama developer sharing. Jadi kalau konvensional kan pakai in-house 24 bulan 1M, KPR 1,4. Kalau developer sharing ekonomi, Pak, harganya sama 1 miliar, cicilannya 1%, 10 juta per bulan. Lalu kalau dia mau gratis, kita kasih bisnisnya premium property. Jadi dia cuma modal 100 juta, dalam 8 tahun 4 bulan dia dapat properti uangnya 100 jutanya kembali, Pak. Jadi dia beli bayarnya nihil. Jadi kalau hari ini, Pak, target kita untuk beli properti jujur aja tidak menengah ke bawah, menengah ke atas. Yang taruh uangnya di bank, Pak. Yang dapat 6%, 8% per tahun. Ini 8 tahun dapat 48. Kita ngomong, masa corona daripada duitmu taruh di bank, dijamin ya cuma 2M. Beli propertinya ini aja untuk investasi. Kamu uangmu balik jadi 1.100. Belum lagi nanti sewanya kamu dapat 5% per tahun. Nah, jadi inilah, Pak, program freemium property, marketing framework, dan developer sharing ekonomi atau developer premium property. Oke, Pak. Ini sekarang tanya jawab Bapak yang dan nanti saya kasih rekamannya, jadi Bapak bisa lihat ulang dan video presentasinya semua. Iya. Silakan, Pak. Oke. Untuk pertanyaan saya yang pertama yang masalah pembangunan tadi, Pak. Anggap aja begini, Pak, yang 200 unit tadi, Pak, ya. Itu kalau nilai tanahnya sekarang ini mungkin kalau kali per meter 1,5 itu total mungkin sekitar
21 miliar. 21 miliar. Kebiasaan kalau kita bangun konvensional itu tanah 72 tipe 36. Tipe 36 itu anggap aja bangun 100 juta. Berarti untuk bangun 200 tadi perlu ya anggap aja 20 miliar. 20 miliar. Nah, pertanyaan saya untuk membangun ini nanti bagaimana ya Pak? Ya aku tadi masih belum ya. Oke, jadi gini Pak. Sekarang modal tanah sama bangunan yang sudah terbangun, ya kan, yang sudah terbangun dan belum laku, Pak, yang belum laku itu kira-kira berapa, Pak? Kira-kira modalnya? Anggap aja 200 tadi, Pak, masih berupa sertifikat tanah. Total tanah kira-kira nilainya berapa? Gimana, Pak? Uangnya aja, Pak, total. Iya. Bangunan plus tanah itu 40-an 1 miliar. 40 miliar lah, Pak, kira-kira. Tapi miliar, kalau dijual konvensional itu tipe 36 tanah 72 itu KPR PTN 365 miliar. 365 juta. Anggap aja ketemu 72 miliar. Oke, jadi kalau target jualnya 72 miliar. Betul. 2 miliar, bangunnya anggap aja 20 miliar, tanahnya 21 miliar, begitu Bapak. Oke, modal awalnya yang sekarang sudah masuk tuh total tanah sama bangunan sekarang tuh 40 miliar, betul ya? 40 miliar plus Bapak butuh tambahan lagi dana total targetnya kan 72 M ya? 72 M, betul ya? Penjualannya. Penjualan 72 M, itu hasil penjualannya, Pak. Jadi kalau kebutuhan modalnya kan 40 M-an. Oh, oke. Pak, profitnya kira-kira kalau pakai cara konvensional profitnya berapa, Pak? Selisihnya tadi 72 dikurangi 40 miliar ketemu ya. 32 miliar. 32 miliar. Ya. 32 miliar. Bapak kira-kira 32 miliar. Ya, Bapak kira-kira bisa laku dengan kondisi pakai strateginya Bapak bisa laku berapa lama, Pak? Kalau itu kita yang penting ada dana kita mutar itu 5 sampai 6 tahun habis itu Pak di sana. 5 sampai 6 tahun. Iya. Anggap aja 5 tahun lah Pak, 5 tahun. Ini yang 200 Pak ya. Nanti kalau yang tipe subsidi nanti bisa juga nanti kita lanjut gitu. Oke, saya hitungin langsung ya dari Bapak kira-kira ini kasaran aja Pak. Saya hitungnya cepet-cepet aja supaya Bapak paling enggak tahu lah apa yang kita hitungannya berbeda sama cara yang konvensional, Pak. Betul. Ya. Bulan. Bentar Pak ya, 96. Maaf sekali lagi Pak ya. Sekarang ini tanah tadi 200 sertifikat kapling itu ada 200 dan anggap aja bangunan belum ada. Anggap aja sekarang bangunan belum ada. Yang ada yang lain memang ada. Di sekitar itu sudah bangunan. Oke Pak, ini saya lihatin lagi supaya Bapak ada gambaran apa yang kita lakukan. Tadi kan untungnya 30 miliar dalam waktu 6 tahun ya Pak. 5 tahun lah ya, 5 tahun ya. Ini Bapak pakai program kami, Bapak lihatin. Oke, ini Pak. Jadi saya anggap modal awalnya Bapak adalah 40 miliar ya toh. Target jualnya adalah 72 miliar. Jadi kami akan fully funded Pak dari 40 ke 72, itu fully funded. Oke, keuntungan Bapak dengan programnya kami nanti 72 miliar dikalikan 5,5 keuntungannya per bulannya tahun ini bulan ke-13, Pak. Bulan ke-13-nya adalah 3M,96 miliar, Pak. Bulan ke-13. Kita akan terima nanti. Jadi saya ini pemegang saham bulan ke-13, lalu pada waktu 87 bulan ke depan itu kira-kira 344,52, Pak. Jadi kalau ini 5 tahun ya berarti untungnya 150. Jadi Bapak untungnya kan 30 miliar, untungnya 5 tahun 30 miliar. Saya ini untungnya kalau lama-lama 5 tahun 150 miliar, Pak. Jadi nanti tidak pakai kredit usaha bank atau KPR, konsumen sewa
konsepnya cicilan 1%, tanpa DP, tanpa bunga. Nanti go public, Pak, perkiraan nanti 10 kali lipat. Jadi perkiraan kami nilainya nanti ya bisa, ya basically 3 triliun, Pak, dalam tahun kelima. Pengembangan bisnis mandiri, Bapak nggak perlu keluar uang sama sekali, Pak. Sama sekali Bapak nggak perlu keluar uang, tapi operasional untuk bangun, untuk mutu, itu Bapak yang ngurus. Karena kami Bapak yang pengalaman, betul ya? Nah, lalu manajemen keuangan sama manajemen marketing premium property kami pegang. Nah, ini offeringnya kami ke tempatnya Bapak. Untuk bangun tadi bagaimana, Pak? Untuk yang bangun kira-kira 21 miliar tadi nanti? Kami yang bangun nanti, Bu Khawatir. Kami yang bangun, Pak. Jadi gini, Pak, nanti sahamnya kami basically, Pak, nanti selain 72 miliar, kami juga akan masuki 72 miliar lagi dalam bentuk liquid nanti untuk perputaran tadi loh, Pak, yang UKM tuh, Pak. Jadi kami hari ini total masuk ke Bapak nanti total 72 miliar ditambah sisanya pembangunan kan, pembangunan berapa tadi? Pembangunan 21 miliar. Ya, anggapan gini aja Pak, 32 miliar. Jadi kami rencana injek ke Bapak itu totalnya jadi kira-kira ya kurang lebih loh Pak, ini kasaran aja 105 miliar lah. Ini yang rencana kami masukin Bapak. Jadi kami masuk jadi partnership, kami jadi akte pendirian, kami masuk di tempatnya Bapak. Tapi Bapak harus tak due diligence dulu nih, betul-betul 40 miliar apa enggak ini? Iya. 40 miliar itu tadi nilai tanah plus bangunan ya Pak ya? Ya, katanya Bapak kan itu, Bapak yang bicara tadi, bukan saya kan. Bapak yang bicara. Betul. Ya, jadi pilihan Bapak hari ini ada dua, Pak. Bapak pakai bank, kalau bank hari ini pasti nggak keluar. Kedua, KPR pasti banyak. KPR pasti ditolak semua hari ini. Tapi kalau dengan kami, Pak, kami yang fully funded Bapak, kira-kira 72 miliar cash, plus 32 miliar untuk bangun. Jadi total kami masuk 105, Bapak 140 ya. Kita hitung aja sahamnya berapa. 70, 30, atau 60 kita negosiasi. Keuntungannya, Pak, keuntungannya dalam tahun bulan ke-13 3,96, keuntungan bersama loh ya PT. Jadi sahamnya Bapak 70 ya kita anu. Dalam waktu 100 bulan minim ya total adalah 344 juta. 4 miliar. Jadi lebih besar daripada perhitungannya Bapak. Oke. Artinya saham developer dengan punya Bapak nanti kita bisa nego ya Pak ya. Artinya kalau kita misalnya udahlah Pak kita aturnya 50-50 misalnya. 50-50 gitu Pak. ya. Kali 50-50 nggak bisa. Sehingga Bapak nanti misalnya gimana Pak? Maaf. Kalau sorry Pak, kalau 50-50 nggak bisa Pak. Kami kan ngeluarin, kalau Bapak lihat hitungannya, sorry, Bapak hitungannya kan Bapak lihat ini besar loh Pak kami, besar di kami loh Pak. Resikonya di kami Pak. Betul. Jadi Bapak ini hitungannya ya Bapak minimal, ini kita 105 berarti Bapak 40 kan basically kami 70% Pak di atas Pak. Dan saya pun juga nanti saham saya jual seperti Nadiem Makarim di Venture Capital, di SoftBank, di Venture Capital di luar negeri Pak. Kami juga bagi Pak saham, tapi kami bagi saham juga. Gitu Pak. Gitu. Oke. Mungkin kalau begini bagaimana ya Bapak ya? Maaf ya. Kalau itu lokasinya itu kan Pak. Kan kiri sudah ada perumahan. Nanti itu tidak kurang kalau ditata rasanya kok kurang enak. Jalan memang sudah ada itu. Kalau misalnya dengan tanah yang baru yang misalnya 4 hektar lokasinya anggap aja di Depok ada juga Pak di Depok. Itu kita tata ulang gitu. Untuk program Bapak itu mungkin bagus ya Pak ya? Tidak apa-apa, kita kan open sama Bapak. Yang penting kan kita konsepnya berbeda sama bank. Kalau bank kan Bapak mau Bapak untung rugi, Bapak bayar bunga. Kita ini partner Pak, kita juga resiko masuk tempat Bapak, tapi kita kan bersama pakai hukum PT Pak. Jadi semuanya kan jelas Pak hukum PT. Dan Bapak lihat hitungan kita kan 344 ini kan hari ini hitungan Bapak nggak akan ketemu Pak. Bapak jadi developer selama 5 tahun nggak akan bisa ketemu itu. Iya Pak. Pertanyaan saya masalah pembeli itu Pak ya. Pembeli itu kita Pak. Bu Khawatir saya Pak jualin. Yakin ya Pak ya, yakin ya.
Yakin, Loh, ya. saya ini datang sempat Bapak bawa dana sama sistem yang di mana yang tadi loh Pak 1% ya toh. Sekarang Ya, saya ya, tanya ya. Bapak, Pak kalau orang bayar 1%, saya nggak pakai subsidi pemerintah, laku enggak Pak? Lalu saya juga tak kasih bisnis dia tidak keluar uangnya cuma 10% tapi dia nggak keluar cicilannya, laku enggak Pak? Kan gitu sih Pak. Lalu kedua gini Pak, target kami kan menengah ke atas, sorry Pak. Orang yang punya uang di bank taruh di Iya, ini menengah ke contoh, atas betul. iya, orang daripada investasi di bank cuma dapat 7%, masuk di tempatnya kami dapat 1.100%, 8 tahun kan keren, Pak. Betul nggak? Ya. Oke. Nah, terus Ya. lagi masalah pembangunan itu nanti ada target sekian tahun gitu, ada ya? Ada, Pak. Pokoknya kita target, kita puasa dulu setahun, Pak. Makanya saya hitungannya kan saya 13 bulan, bulan ke-13. Itu baru nanti kita pembagian dividen, Pak. 5,5 ini pembagian dividen secara PT, Pak. Tinggal sahamnya bagaimana, gitu loh, Pak. Betul. Iya. Terus Dan proses- gini loh, Pak. Sistemnya, kalau hari ini Bapak pakai program kami, lalu tetangga sebelah nggak pakai, Pak. Kira-kira dia laku nggak, Pak? Pilih mana? Kan semua saya pilih suruh- Bapak. Nah, ini kita sama-sama, Pak, satu kapal, Kak. Betul, Pak. Jadi kita akan Iya, diserap, iya. Pak. Ini bukan masalah banyak uangnya, tapi sistem, Pak. Sharing ekonomi yang dipakai Gojek, Tokopedia ini kan kita pakai, Pak. Oke. Maaf sekali lagi, Pak. MOU misalnya kita sudah sepakat masalah saham, masalah apa. Bangun itu dari keberapa, Pak? Mulai bangun apa perumahannya itu nanti? Oke, mulainya bangun nanti, ya nanti tergantung lakunya, toh, Pak. Begitu laku kita mulai bangun, laku bangunnya gitu, Pak. Oh gitu, jadi pengaruh Iya. terhadap pembeli ada ya. Iya. Pembeli. Ya, jangan sampai, karena gini, Pak, kita kan pakai 2 mesin, Pak. Jadi kalau ada pembeli, baru kita mesin yang kedua juga jalan, gitu loh, Pak. Bukan ya. Itu 200 misalnya kita bangun 50 dulu gitu bisa ya kira-kira Pak? Ya, gini kalau 50 bisa kan kita bangun, kita tunjukkan ke konsumen ini loh nanti bentuknya kayak gini gitu. Ya, kalau bisa, Pak, kalau bisa kita bangunnya itu cepat, Pak. Makanya kalau bisa kan Bapak, loh itu Bapak sudah ada bangunannya nggak? Belum ada, Pak. Karena kita persyaratannya kita minimal 20% itu sudah ada bangunannya, Pak. Kita cuma nyediain 80%, Pak. Oh gitu, enggak bisa aja kita bikinkan bisa. Cuma yang jelas, yang jelas itu kan 200 ini kan memang masih berupa tanah, tapi sertifikat sudah jadi. Iya. Ya. Kalau kanan kiri sudah ada bangunan, artinya dari 200 itu misalnya dibangun dulu 10 atau 20 gitu nggak masalah. Oke. Itu dari kami dulu ya Pak ya. Pokoknya kami hari ini mau masuk ke tempat Bapak as a partner minimal 20% bangunan terbangun. Kami yang danain 80%-nya. Oh, Bapak. Supaya, iya, karena gini Pak, kami banyak yang hari ini datang ke kami Pak. Tanahnya nggak ada, masih belum lunas. Kedua, duit bangun nggak punya Pak. Jadi basically ya kami tolak Pak. Kebetulan saya juga ketua bidang di Aperindo, lalu Parsindo sama Periwaran Nusa. Saya kebetulan Dewan Pembina non-banknya ditunjuk, Pak. Jadi saya jujur aja, saya milih yang clear, tanahnya clear, kedua ada 20%, Pak, dalam bangunannya. Itu baru saya mau kerjasama. Di luar itu saya nggak mau. Kalau gitu, ini kan sertifikat sudah kepegang, ada 200, terpecah. Ya. Cuma bangunan memang belum ada. Ya, pokoknya 20% lah, Pak. Bapak bangun 20%. Nanti dimasukkan di 40 miliarnya. Kalau itu misalnya 40 miliar, ada tambah 10 miliar, nggak apa-apa ya. Berarti 50 miliar kan modal setornya, Pak. Betul kan? Iya. Oke. Yes. Coba Pak, nanti setelah ini kita pelajarin, kita ketemu, dan saya bawa dokumen gitu. Oke. Kalau yang 200 itu tak anggap sudah Pak, sudah clear. Kalau di Sukabumi masuk nggak Pak itu? Jangan bisa masuk nggak Pak? Sukabumi dekat kota ini Pak. Nggak apa-apa Pak. Sistem ini kan sistem yang di mana ya mau masuk mau apartemen Bapak ada pun saya bisa Pak. Nggak ada ini masalah, Pak. aja
Yang subsidi ya, kalau yang di Sukabumi itu rumah untuk subsidi aja Pak. Yang Bisa. harga 150-an juta itu Pak. Bisa Pak, bisa Pak. Bisa dilakukan. Bisa ya, bisa ya. Oke. Ya. Pak, sebentar. Ini ada satu lagi ya Pak ya. Ini tapi besar Pak ini ya. 34 hektar Pak. Maaf ya, ini coba aku tak matengkan dulu dengan Bapak ya konsepnya. Ini ada di Panggulan Pak ya. Di Panggulan itu di Depok, perbatasan nasional. Ini saya ada juga di situ ya, Karya Perkasa Indonesia namanya Pak PT-nya. Ya. Itu yang 34 itu yang sudah jadi sertifikat 28. Tapi ya tadi Pak masih apa Pak istilahnya Pak? Masih tanah apa Pak? Tapi perizinan sama sertifikat induk itu sudah ada. Itu mungkin cakep untuk program Bapak ya kayaknya Pak itu. Itu satu hamparan itu Pak. Tidak apa-apa Pak. Bisa ya. Basically kita open karena sistem ini kan saya awalnya kan dana saya dari venture capital yang rencana gubernur wali kota itu loh Pak. Itu 50 triliun lebih Pak. Karena OJK aja saya wis males Pak karena saya dimintai di depan. Ini off the record Pak ya, off the record. Saya ada oknum yang minta di depan, saya yang angkat tangan Pak. Makanya dana itu yang tak alihkan ke pihaknya swasta. Tinggal kita ayo Pak jalan itu Pak. Ya. Oke. Kalau Bapak, gitu kalau subsidi, jadi gini Pak, satu lagi ya mungkin Bapak ada gambaran ya. Untuk subsidi kami punya program 1 juta rumah gratis. Jadi kami ada nanti bagian kami 50% kami sumbangkan ke masyarakat fakir miskin via yayasan pendidikan, yayasan sosial, yayasan agama. Jadi nanti untuk yayasan subsidi 50%-nya kami sumbangkan, Pak. Dan itu tidak mengurangi profit. Ya, jadi kita kalau Pak Jokowi punya program 1 juta rumah bangun, kami punya program kasih gratis 1 juta rumah fakir miskin. Tipe 36. Jadi kita ini iya 7236 ya. Ya, 7236 kita kasih gratis, Pak. Cakep kita itu bakal launching. Pak. Baru kita kasih, Pak. Maka dari itu kalau subsidi khawatir, Pak, 50% pasti laku, Pak. Iya. Oke. Kalau gitu Pak ya, maaf ya, proposal nanti kita ketemu agak lengkap gitu Pak ya, biar kita punya Nggak apa-apa, nanti koordinasi sama Pak Arief. Ya, Pak kan? Arief, ya, betul. Ya, Pak Arief kan yang handle nanti. Bapak koordinasi data-datanya, nanti ada perjanjiannya, Bapak bisa pelajarin. Apalagi ya. Bapak ini kan boleh dibilang di swasta ya Pak ya? Bapak di subsidi ya? Asli saya Kediri Pak, Kediri. Oh, asli Kediri. Asli Kediri, ayam banyak di Kediri Pak, ayamnya Pak Arief Pak. Itu, Pak Win, Pak Marsis ini dia ini background-nya sebetulnya kontraktor, Pak. Tapi sebelum pandemi properti kan juga agak lesu, Pak. Jadi sebelum pandemi itu kemudian Pak Marsis ini diversifikasi usaha di kandang ayam, Pak. Kandang ayamnya banyak itu, Pak. Modern. Tim Blitar. Itu, Pak. Saya kebetulan grup saya Pak Caron Pokpan. Jadi Pak Prasapadi paman saya. Kami barusan investasi close house 100 miliar Pak untuk Pokpan ya Pak ya. Iya, petelur. Daging Pak. Oh, daging Pak. Iya. Ya, ini yang daging, Pak, yang potong, ayam potong. Pak Marsis ini. Ya, oke, Pak. Ini kalau Pak Marsis ini di Samsung, Pak. Oh, Samsung. Pak, ini Pak Marsis saya kasih berita-beritanya untuk kasih 1 juta rumah, Pak, untuk fakir miskin, anak yatim. Boleh. Pak, ini Bapak pelajarin. Jadi Bapak khawatir, Pak, marketingnya kami, fundingnya kami. Tinggal Bapak tak kasih duit, Bapak bangun itu sesuai mutunya, Pak. Iya. Ya. Oke. Kira-kira itu, Pak. Ada lagi tanyain, Pak. Itu aja nanti yang penting proposal yang ini nanti agak kita print, kita baca-baca biar kita ingat. Baru nanti setelah kami melakukan dokumen kita adakan pertemuan dengan Bapak lah melalui Pak Arief nanti. Sip. Oke, Pak. Thank you ya. Siap. Oke. Terima kasih Pak Arief. Makasih ya Pak Arief, cukup. Ya.